历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Meskipun umurmu berkurang beberapa tahun, setidaknya takkan mati dalam 100 tahun. Tidak bisa, kata Yuan Fengkong lagi. Kalau begitu, bagaimana aku bisa bertemu leluhurku kelak? Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Qinyang mengangkat tangan, tampak pasrah. Wajah Yuan Fengkong tampak pucat saat itu. Ia sudah menjadi kaisar selama lebih dari 30 tahun, tinggal 60 atau 70 tahun lagi, dan waktunya akan habis. Bagi seorang pejuang di tingkat marshal bumi, seharusnya hidup ratusan tahun bukanlah masalah. Siapa yang tak tergoda akan kekuasaan? Kalau ada cara untuk bertahan, dia jelas tak ingin menyerah. Namun satu-satunya cara adalah meninggalkan palu pemecah langit, yang jelas sangat berat baginya. Qinyang memandangi Yuan Fengkong, tak berkata apa-apa lagi, hanya melambaikan tangan dan hendak pergi. Tuan muda Qinyang, tunggu. Yuan Fengkong melambaikan tangan. Tuan Qinyang, karena Anda berasal dari Kekaisaran Beiming, bagaimana kalau aku, Yuan Fengkong, membuat kesepakatan denganmu? Di masa depan, jika Kekaisaran Beiming menghadapi masalah, aku, Kekaisaran Tianyuan, akan memberikan bantuan. Aku hanya berharap Tuan Qin bersedia memberitahu cara menghilangkan bahaya dari palu pemecah langit. Kalau Kekaisaran Beiming dalam bahaya, aku sendiri cukup, tak perlu bantuan Tianyuan. Qinyang tersenyum ringan, tampaknya kamu lebih memilih mati daripada menyerahkan palu pemecah langit. Bukan karena aku tak mau melepaskannya, tapi karena palu pemecah langit adalah senjata spiritual warisan keluarga Yuan. Sekalipun mati, harus tetap diwariskan, kata Yuan Fengkong dengan serius. Mendengar ini, Qinyang sedikit terkejut. Kalau begitu, Qinyang mengangguk, kamu memang menghormati leluhurmu. Aku tak memaksamu. Ada cara lain, pelajari 2 tingkat terakhir dari teknik tubuh petir yang mendominasi. Luka akibat palu pemecah langit akan hilang dengan sendirinya. Begitu mendengar ini, Yuan Fengkong tersenyum pahit, tapi teknik tubuh petir yang mendominasi sudah. Tunggu dulu. Tiba-tiba, Yuan Fengkong menatap Qinyang dengan ekspresi terkejut. Tuan Qinyang, apakah Anda memiliki 2 tingkat terakhir itu? Menatap Qinyang, Yuan Fengkong tampak benar-benar terkejut. Ya. Qinyang menjawab tenang, karena kesetiaanmu terhadap ajaran leluhurmu, aku akan mengalah. Palu pemecah langit hanya kupinjam sementara. Aku akan mengajarkanmu tingkat keempat teknik tubuh petir yang mendominasi. Mendengar ini, tubuh Yuan Fengkong gemetar. Ia melangkah maju dan menggenggam tangan Qinyang. Apakah Anda benar-benar mengetahui teknik tingkat keempat? Tingkat keempat, jiwa petir yang mendominasi. Tingkat kelima, tubuh petir yang mendominasi. Qinyang tersenyum. Kalau aku bohong, apa untungnya bagiku? Mendengar ini, mata Yuan Fengkong menjadi mantap, dan ia mengangguk kuat. Baik. Setelah berkata demikian, Yuan Fengkong menyerahkan palu pemecah langit kepada Qinyang. Aura kuat dan kuno langsung menyelimuti tempat itu. Qinyang mengelus palu itu sambil tertawa. Teman lama, sudah lama tidak bertemu. Perlahan, Qinyang menggenggam palu itu erat-erat dan berkata, teknik tubuh petir yang mendominasi, melatih tubuh dengan kekuatan buas. Tingkat pertama menghimpun lautan, tingkat kedua membentuk pondasi, tingkat ketiga memadatkan roda, tingkat keempat jiwa petir, dan tingkat kelima menguasai tubuh petir. Tingkat keempat, jiwa petir, menyerap petir ke dalam tubuh, menyatu dengan jiwa, dan meresap ke seluruh tubuh. Qinyang mulai mengucapkan perlahan, dan tubuh Yuan Fengkong mulai bergetar. Benar, ini adalah teknik tubuh petir yang mendominasi. Berhubungan erat dan melengkapi 3 tingkat pertama. Ini teknik tubuh petir yang mendominasi yang asli. Mendengarnya, Yuan Fengkong tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Teknik ini adalah seni spiritual tingkat 5, telah hilang selama ribuan tahun, dan kini berada di tangannya. Qinyang tersenyum, tingkat keempat sudah kuajarkan. Latihlah sendiri. Adapun tingkat kelima, akan kuajarkan setelah aku mengembalikan palu pemecah langit ini. Wajah Yuan Fengkong dipenuhi kegembiraan. Ia memberi hormat, terima kasih, Tuan Qinyang, saya mohon diri dulu. Sebagai seorang di tingkat marshal bumi, ia tentu tidak khawatir Qinyang tidak mengembalikan palu itu.
Dengan tingkat keempat di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat jika berlatih dengan tekun. Sesaat kemudian, melihat Yuan Fengkong pergi, Ye Ziking bertanya penasaran. Tuan muda, mengapa Anda begitu murah hati? Ye Ziking tahu, jika Qinyang sungguh-sungguh menginginkan palu itu, ia pasti bisa memilikinya. Namun Qinyang mengalah. Ia memilih menukar teknik dengan imbalan meminjam palu pemecah langit. Jarang sekali menemukan seseorang yang begitu setia pada ajaran leluhurnya, jadi anggap saja ini hadiah untuknya. Qinyang menjawab perlahan, Yuan Fengkong ini masih punya hati nurani, tak seperti Kekaisaran Wushuang yang sudah melupakan sepenuhnya ajaran leluhur mereka. Kekaisaran Wushuang melupakan ajaran leluhur? Ye Ziking semakin bingung. Qinyang duduk, membelai palu pemecah langit, seolah-olah sedang berbicara kepada dirinya sendiri, dan berkata, dulu, Kaisar Mingyuan dan Kepala Akademi Dewa mengangkat 3 kaisar dan 7 raja. Ke-37 orang ini semua bersumpah darah, bahwa keturunan mereka, turun-temurun, tidak akan pernah boleh menyerang keluarga kerajaan Beiming. Tapi kamu juga lihat sendiri, Raja Wushuang dari Kekaisaran Wushuang benar-benar melupakan hal ini. Seperti pepatah bilang, kebaikan setetes air harus dibalas dengan mata air. Tidak apa-apa kalau Kekaisaran Wushuang tidak membalas kebaikan itu, tapi sekarang malah mengincar warisan milik sang dermawan, maka pantas dibinasakan. Sedangkan Yuan Fengkong ini tidak pernah punya niat jahat terhadap Kekaisaran Beiming, dan ia sangat taat terhadap ajaran leluhurnya. Aku tidak tega membiarkannya mati begitu saja. Ye Ziking mengangguk. Qinyang tampaknya adalah orang yang sangat berperasaan. Tuan muda, untuk apa repot-repot bicara sebanyak itu hanya untuk meminjam palu pemecah langit? Untuk apa? Manfaatnya sangat besar. Palu pemecah langit ini, meski berada di wilayah 10.000 roh, kekuatannya luar biasa. Qinyang tersenyum tipis sambil mengatupkan bibirnya, beberapa hari lagi, kamu akan mengetahuinya. Di sisi lain, Yuan Fengkong kembali ke rombongan. Melihat ayahnya kembali, Yuan Sheng gembira dan berkata, Ayah, apakah ayah sudah membunuh Qinyang? Begitu kata-kata itu keluar, Yuan Fengkong langsung menamparnya dan membentak, diam. Ayo kita pergi. Yuan Fengkong tidak menjelaskan apa-apa dan langsung membawa Yuan Sheng pergi dari sana. Penguasa Qiuping dan penguasa Muyuan yang berada di situ juga tampak ragu, lalu orang-orang dari 3 kekaisaran pun perlahan pergi. Puncak gunung pun kembali tenang. Qinyang dan Ye Ziking terus menunggu. Waktu berlalu perlahan, 10 hari pun lewat. Selama 10 hari itu, Qinyang terus membelai palu pemecah langit, membuat Ye Ziking merasa sangat canggung saat melihatnya. Seakan-akan palu pemecah langit adalah cinta sejati Qinyang, yang tak ingin ia lepaskan. Pada hari ke-10, raungan tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Gerbang kuno terbuka, dan Yun Shuang-er melangkah keluar. Gelombang aura unik langsung menyebar. Dalam sekejap, orang-orang bisa merasakan atmosfer purba, seolah berasal dari masa lampau. Yun Shuang-er, dia telah keluar. Aura luar biasa terpancar saat itu juga. Melihat aura yang dilepaskan itu, Qinyang tersenyum ringan. Level 1 alam roda roh. Ye Ziking diam-diam tercengang. Dalam 10 hari, dari level 1 alam Lingtai langsung naik ke level 1 alam roda roh. Kemajuan Yun Shuang-er sungguh jauh lebih dahsyat dari dirinya. Tidak buruk? Qinyang mengangguk. Terima kasih, Tuan. Yun Shuang-er membungkuk dengan wajah memerah karena gembira. Beberapa bulan lalu, dia masih khawatir karena tidak bisa berlatih kultivasi dan akan menikah dengan pangeran dari kerajaan Ling Yangshang. Tapi kini, dalam waktu sebulan, dia telah menjadi pejuang di alam roda roh. Di antara 4 alam, alam Linghai, Lingtai, roda roh, dan jiwa roh, di antara kekaisaran besar, alam roda roh sudah dianggap sebagai ahli. Sedangkan alam jiwa roh dianggap kuat, dan di atasnya, alam bela diri bumi adalah level puncak. Dalam beberapa bulan, ia berkembang dari wanita biasa menjadi ahli di alam roda roh. Ini benar-benar seperti mimpi. Berdirilah. Qinyang tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, nantinya, kalian berdua akan jadi maharani. Jangan bicara soal alam bela diri bumi, bahkan alam bela diri surgawi pun bisa kalian capai. Selama aku ada, semua bisa diraih dengan mudah. Qinyang meregangkan tubuhnya dan tersenyum, karena Shuang-er sudah keluar.
ayo kita temui Yun King Xiao dan Ming Yong, kita berangkat bersama. Berangkat kemana, Tuan? Kalian berdua sudah naik level, sedangkan aku belum memulai. Qin Yang tertawa dan berjalan pergi. Mereka kembali ke jalan semula, dan tiga sosok itu kembali ke lembah. Saat itu, Yun King Xiao, Ming Yong, Tian An dan yang lainnya sedang menunggu. Dilihat dengan saksama, beberapa dari mereka juga telah meningkat. Baik Tian An maupun Ming Yong telah mencapai level 1 alam bela diri bumi. Tian Donxian juga telah menembus batas dan kini berada di level 2 alam bela diri bumi. Sedangkan Yun King Xiao dan Yun King Yu meski tidak naik level, tapi aura dalam tubuh mereka meningkat drastis. Qin Shan, Qin Hai, Qin Xin dan yang lainnya juga mengalami peningkatan. Hah? Di mana Xiao Fei? Qin Yang melihat sekeliling dan bertanya heran karena tidak menemukan Xiao Fei. Begini? Ming Yong menjelaskan, awalnya Xiao Fei menunggu bersama kami, tapi dia bisa menembus ke level 1 alam jiwa di sini, dan sepertinya merasakan sesuatu, jadi dia membawa Xiao King dan pergi ke arah Sihe. Oh! Qin Yang tersenyum saat itu. Awalnya, dia ingin membawa Xiao Fei ke Sihe secara langsung, tapi tak disangka, gadis kecil itu lebih dulu mendapat panggilan batin. Level 1 alam jiwa, dan Xiao King ikut dengannya, seharusnya tidak ada bahaya. Qin Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita berangkat juga. Puluhan orang kini siap berangkat. Saat itu, rombongan bergerak menyeberangi pegunungan. Di bawah pimpinan Qin Yang, mereka jarang menemui halangan dari binatang roh. Lama-kelamaan, puluhan sosok itu muncul di antara rangkaian pegunungan dengan puncak-puncak yang menembus awan. Sudah sampai. Pandangan Qin Yang jatuh ke arah pegunungan tertinggi dan berkata sambil tersenyum, Gunung Beiyuan, gunung paling megah di seluruh kawasan pegunungan Beiyuan. Yun King Xiao, Ming Yong, dan lainnya menatap gunung itu dengan kagum. Puncak sebesar itu jarang terlihat di benua Jiuyo. Bagian atasnya menembus awan hingga tak terlihat ujungnya. Naik ke atas? Qin Yang tersenyum. Swos. Tapi tiba-tiba, suara siulan tajam terdengar dari atas gunung. Dari pertengahan gunung, sosok-sosok melayang turun satu persatu, menatap Qin Yang dan yang lainnya dengan tajam. Kalian siapa? Pemimpinnya, seorang pria paruh baya, menatap rombongan dengan angkuh dan berkata, tempat ini telah dikuasai oleh Kekaisaran Changguang, Kekaisaran Yunyang, Kekaisaran Daqian, Kekaisaran Nanyue, dan Kekaisaran Dongjiang. Sebaiknya kalian segera pergi. Orang itu menyebut 5 kekaisaran sekaligus, membuat wajah Ming Yong dan Yun King Xiao berubah. Kelima kekaisaran ini semuanya adalah kekaisaran papan atas di antara 10 kekaisaran besar. Di antaranya, leluhur Kekaisaran Yunyang adalah Yang Shuo, salah satu dari 18 jenderal surgawi. Sedangkan Kekaisaran Changguang lebih luar biasa lagi. Leluhurnya adalah Marsekal Changsu, salah satu dari 9 marsekal. 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, 18 jenderal, semua adalah tokoh terkenal di benua Jiuyo puluhan ribu tahun lalu. Kekaisaran Changguang kini bisa dibilang sebagai yang terkuat di antara 10 besar kekaisaran. Bahkan kerajaan kelas atas pun tak berani menyinggung mereka. 5 kekaisaran ini ternyata sudah berkumpul di sini. Qin Yang menatap sang pemimpin dengan tenang dan berkata, kamu siapa? Aku Fen Dongliu, guru Kekaisaran Dongjiang. Fen Dongliu menjawab dengan sombong, jangan banyak bicara, segera enyah dari sini. Oh, ya? Dengan tangan di belakang punggung, Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, jangan banyak omong juga. Minggir sekarang juga, atau aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, Ming Yong, Yun King Xiao, dan yang lainnya langsung terdiam. Mereka memandang Qin Yang dengan kaget, berdiri mematung tanpa bisa berkata-kata. Qin Yang, si leluhur kecil, memang selalu sembrono dan tak kenal takut. Tapi kali ini, berbeda. Sebelumnya, saat ia memenggal Raja Wushuang dari Kekaisaran Wushuang, ia benar-benar telah memutus hubungan dengan kekaisaran itu. Sekarang, lawan mereka adalah 5 kekaisaran besar. Dan masing-masing dari kelima kekaisaran itu kekuatannya tak kalah dari Kekaisaran Yunlan. Bahkan Kekaisaran Yunyang dan Changguang dikabarkan lebih kuat dari Yunlan. Fen Dongliu sempat tertegun, ia tak menyangka ada anak muda yang berani bicara searogan itu padanya.
Fan Dongliu mendengus, lalu mencibir sambil tertawa dingin. Bocah, sepertinya kamu memang tak takut mati. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat telapak tangannya, lalu menghantam ke arah Qinyang. Kurang ajar. Tiba-tiba, si tua pincang melangkah maju dan menyambut serangan itu dengan telapak tangannya juga. Boom! Sebuah dentuman menggema saat dua kekuatan saling bertabrakan. Fan Dongliu langsung terpental ke belakang, wajahnya berubah. Bunuh, ucap Qinyang dingin. Tanpa ragu, si tua pincang mengejar Fan Dongliu. Ia mengayunkan pedang darah kehidupan dan kematian dalam satu tebasan mematikan. Pedang itu telah menyerap energi jahat selama puluhan ribu tahun. Aura darahnya sangat kental, dan telah memakan entah berapa banyak nyawa. Begitu pedang itu dihunus, aura iblis dan darah memenuhi langit. Serak! Seketika tubuh Fan Dongliu terbelah dua, darah menyembur deras. Saat itu juga, udara di sekitar mereka penuh aroma amis darah. Qinyang berkata datar, mau menguasai Gunung Beiyuan. Kalau bicara soal menguasai, yang berhak menguasainya aku, Qinyang. Siapa kamu, berani menghalangiku? Tatapannya menyapu kerumunan. Siapa lagi yang mau menghentikanku? Maju. Tak ada yang bergerak. Semuanya terdiam. Sepi. Kekuatan si tua pincang yang berada di level 2 alam bela diri bumi sudah tergolong puncak di antara kekuatan di banyak kekaisaran. Siapa yang berani macam-macam? Qinyang menatap dingin lalu melambaikan tangan. Naik. Aku ingin tahu apa sebenarnya kualifikasi yang dimiliki kekaisaran-kekaisaran ini. Para penjaga dari 5 kekaisaran tak berani berkata apapun. Fan Dongliu adalah guru negara kekaisaran Dongjiang, dan sudah mencapai level 9 alam jiwa. Tapi di hadapan ahli alam bela diri bumi, kekuatan seperti itu tak ada artinya. Qinyang memimpin rombongannya mendaki Gunung Beiyuan, dan para penjaga dari 5 kekaisaran semuanya minggir memberi jalan. Begitu Qinyang dan yang lainnya menghilang di puncak, barulah semua orang menarik napas lega. Bocah itu tamat sudah. Mana mungkin kekaisaran Dongjiang akan membiarkannya hidup setelah membunuh guru Fan Dongliu. Lupakan Dongjiang, 5 negara ini bersatu demi mengungkap rahasia Gunung Beiyuan. Bocah itu datang seenaknya, itu sama saja mencari mati. Benar. Kekaisaran Cangguang pun takkan membiarkannya lolos. Orang-orang mulai bergunjing. Tapi Qinyang tak peduli. Ia tetap mendaki bersama rombongannya. Ia menoleh ke arah Mingyong dan Tian An di sampingnya, lalu memarahi, kalian lihat sendiri. Inilah hukum rimba. Leluhur kalian berdua katanya hebat, tapi lihat keturunannya sekarang, diinjak-injak begini. Kalian pasti akan sangat marah. Orang lain masuk seenaknya ke tempat rahasia warisan leluhur kalian, sekarang malah kita yang dihalangi masuk. Menyedihkan. Qinyang tampak benar-benar kesal. Mingyong dan Tian An hanya bisa tersenyum kecut sambil mengangguk. Di mata Qinyang, tampaknya tak ada satu orang pun di dunia ini yang tak bisa, atau tak berani, ia bunuh. Sepanjang perjalanan, tak ada yang banyak bicara. Mereka semua waspada, memperhatikan sekitar. Tak lama, mereka melewati kabut tebal. Awalnya mereka mengira telah mencapai puncak, tapi ternyata yang ada di depan mereka adalah sebuah dataran luas. Seolah bagian atas gunung ini telah ditebas oleh pedang raksasa, seluruh bagian atasnya hilang. Di hadapan mereka terbentang sebuah platform besar, lebarnya mungkin 1000 meter. Di kejauhan tampak puing-puing istana yang telah runtuh. Tempat ini aneh. Istana Beiyuan. Gumam Qinyang sambil menatap peruntuhan. Segalanya terasa begitu berbeda sekarang. Qinyang melangkah maju ke tengah runtuhan, memandangi sekelilingnya. Mingyong, Tian An, dan yang lain mengikuti dengan hati-hati. Mereka tahu, suasana hati Qinyang sedang tidak baik. Kalau sampai membuat leluhur kecil ini marah, mereka bisa habis. Bahkan Yun Qingxiao dan Yun Qingyu dari Kekaisaran Yunlan juga patuh pada Qinyang. Apalagi mereka. 4 ahli alam bela diri bumi berdiri di dekat Qinyang, waspada mengawasi sekeliling. Tiba-tiba. Aarg. Sebuah jeritan memecah kesunyian. Seorang penjaga pucat pasi. Tangannya gemetar. Jarinya membiru kehitaman dan warnanya menyebar cepat ke seluruh lengan. Potong tangannya, seru Qinyang tegas.
Tian An langsung bergerak dan menebas tangan itu. Serak! Tangan terpotong, penjaga itu memegangi lengannya, wajahnya pucat. Tapi anehnya, tangan yang jatuh ke tanah meleleh, seolah dimakan racun mematikan. Kalau tak mau mati, jangan sentuh sembarangan, kata Qinyang dingin. Jangan tertipu oleh puing-puing ini. Tempat ini bisa saja membuat kalian semua mati tanpa jejak. Setelah itu, tak ada yang berani ceroboh lagi. Qinyang memandang sekeliling. Di ujung dataran, terdapat banyak istana, dinding yang runtuh, dan reruntuhan. Sekilas, semuanya tampak biasa. Tapi satu sentuhan saja hampir membuat seorang penjaga mati. Mereka pun terus bergerak. Tapi tak lama kemudian. Lari! Lari! Ahaha! Ini neraka! Benar, tempat ini neraka! Suara-suara panik terdengar dari depan. Sosok-sosok berlarian ke arah mereka. Wajah mereka pucat, baju berantakan, semua seperti ayam tanpa kepala. Begitu melihat Qinyang dan rombongannya, mereka berteriak histeris, minggir! Lari! Kalau sayang nyawa kalian, jangan terus maju. Melihat para ahli dari alam jiwa dan alam roda roh berlarian seperti itu, semua orang merasa ragu dan khawatir. Tempat macam apa ini? Kenapa sampai seganas itu? Apakah ini neraka? Tanya Yun Shuang-er dengan tubuh gemetar. Qinyang tersenyum pelan, bukan. Ini bukan neraka, ini surga. Untuk orang lain, tempat ini mungkin neraka, tetapi bagi Qinyang, ini adalah surga. Qinyang tidak memedulikan sosok-sosok yang melarikan diri itu dan kembali melangkah lebih dalam. Namun kali ini, semua orang jauh lebih waspada, tanda-tanda yang muncul berulang kali sudah menunjukkan betapa tidak biasanya tempat ini. Secara perlahan, puluhan sosok pun sampai di sebuah alun-alun bundar. Di sekitar alun-alun, terdapat 4 dinding batu yang sangat halus, tetapi kini tampak penuh dengan noda-noda kusam dan kuno. Qinyang berhenti melangkah, memandangi dinding-dinding batu itu, lalu menghela napas. Tuan, tempat ini menyeramkan sekali. Yun Shuang-er tak kuasa berbisik. Melihat sekeliling, suasananya memang kelam dan suram, memberikan perasaan dingin seperti medan perang kuno. Bukan hanya itu, suasana di sekitarnya juga mengandung aura membunuh yang sangat kuat. Jangan takut, aku ada di sini. Qinyang tersenyum ringan, menghembuskan napas, lalu menatap tajam ke dinding-dinding batu di sekitarnya. Akhirnya, matanya tertuju pada dinding batu di arah barat laut. Dia melangkah maju, mengayunkan telapak tangannya, dan seketika muncul pola-pola spiritual yang membentuk formasi roh. Jumlahnya mencapai ratusan, dan masing-masing terpancar dengan kekuatan menakjubkan. Formasi-formasi roh itu pun terus menyatu dan membentuk satu karakter besar, buka. Buka. Dengan seruan pelan, Qinyang menamparkan telapak tangannya ke dinding batu itu. Seketika terdengar suara retakan, dan dinding batu itu meledak terbuka. Cahaya spiritual menyelimuti dinding, membuat siapapun tak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Mingyong, Tianan, ikut aku masuk. Qinyang berkata datar, yang lainnya, tetap di sini. Yun Qingxiao, Yun Qingyu, dan yang lain segera mengangguk. Ye Ziqing dan Yun Shuang-er mengikuti di belakang Qinyang, begitu juga dengan Mingyong dan Tianan. Kelima sosok itu pun melangkah ke dalam dinding batu dan menghilang dari pandangan. Yun Qingxiao dan Yun Qingyu saling melirik dan mengingatkan, hati-hati. Suara desiran lembut terdengar saat puluhan sosok lainnya menyebar dan berjaga di posisi masing-masing. Tak seorang pun tahu rahasia macam apa yang tersembunyi dalam formasi Xuan Ming, alam 10.000 roh, dan ruang aneh ini. Bahkan Yun Qingxiao dan Yun Qingyu, sebagai penguasa Kekaisaran Yunlan, tak berani gegabah. Namun, Qinyang terlihat begitu akrab dengan tempat ini, seolah-olah sedang menjelajahi taman belakang rumahnya sendiri. Tak ada yang tahu, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik dinding batu itu. Di saat yang sama, kelima sosok yang melangkah masuk langsung terbawa oleh gelombang ruang dan muncul di hadapan sebuah bukit kecil. Bukit itu tingginya sekitar 100 meter dan dipenuhi pepohonan rindang. Qinyang tak berkata apa-apa, langsung memimpin keempat orang lainnya menuju puncak bukit. Perlahan, kelima sosok itu pun sampai di puncak. Namun, puncak bukit itu jauh lebih luas daripada yang terlihat dari bawah. Dan di sekeliling tebing puncak itu, berdiri gagah tugu-tugu batu. Mingyong dan Tianan terdiam terpaku saat melihat tugu-tugu batu itu.
Suanyang Jue. Warisan dari Kekaisaran Yunyang. Ini. Segel Langit Chang, teknik warisan Kekaisaran Changguang. Mereka memandang tugu-tugu batu itu dengan takjub. Di sekitar dinding tebing, terdapat 37 tugu batu, dan setiap tugu menampilkan beberapa karakter besar. Karakter-karakter itu adalah nama-nama dari teknik spiritual 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, dan 18 jenderal surgawi, yang dulu mengguncang kerajaan Beiming. Melihat ini, tubuh mereka pun bergetar. Kenapa harus heboh begitu? Qinyang melirik mereka dan berkata, teknik-teknik spiritual itu tidak cocok untuk kalian. Mendengar itu, keduanya hanya bisa tersenyum kaku. Qinyang lalu berdiri di tengah, memandangi sekeliling, dan berkata, yang cocok untuk kalian ada di sini. Dengan sekali kibasan tangan, ke-37 tugu batu pun mulai bergetar. Sinar-sinar cahaya menyambar ke arah kaki Qinyang. Tak lama kemudian, gelombang cahaya muncul dari bawah kakinya, menyebar ke segala arah. Di pusat cahaya itu, tanah mulai retak perlahan, membentuk formasi bintang 5. Kemarilah. Qinyang melirik mereka berdua. Mingyong dan Tianan segera melangkah mendekat. Dengan satu jentikan jari, 2 bola cahaya muncul dari tangan Qinyang. Tak perlu melakukan apapun, cukup tunggu dengan tenang. Qinyang pun mengayunkan telapak tangannya. Seketika, gelombang kekuatan menyebar pelan. Terdengar suara dengungan lembut, dan lambang muncul di antara alis Mingyong dan Tianan. Tak lama kemudian, 2 bola cahaya itu menghilang ke dalam kepala mereka. Mata mereka langsung terbuka, dipenuhi keterkejutan. Kekuatan Raja Alam Bawah. Ilmu pedang Kaisar Qingdao. Dalam sekejap, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Bagaimana mungkin? Gumam Mingyong, gemetar. Kekuatan Raja Alam Bawah adalah ciptaan leluhur kami ribuan tahun lalu. Tapi selama puluhan ribu tahun, keluarga kerajaan Beiming hanya memiliki 4 jilid pertama, dan jilid terakhir sudah lama hilang. Ilmu pedang Kaisar Qingdao pun peninggalan leluhur dari sekte Tian Qing, dan kabarnya sudah lama hilang dari Akademi Dewa. Mereka benar-benar terkejut. Kalian pikir leluhur kalian bodoh? Qinyang tersenyum. Hal seperti ini tak ternilai harganya, tentu mereka akan menyimpan salinan rahasianya. Mendengar itu, keduanya langsung mengangguk. Qinyang memang benar. Tapi, semua ini berasal dari puluhan ribu tahun lalu. Bagaimana mungkin Qinyang tahu begitu banyak? Pada saat itu, hati mereka pun penuh tanda tanya. Qinyang berkata lagi, baik, mari keluar dulu. Dalam kunjungan kalian ke alam 10.000 roh ini, kalian telah memperoleh versi lengkap dari kekuatan Raja Alam Bawah dan ilmu pedang Kaisar Qingdao. Itu akan sangat meningkatkan kekuatan keluarga kerajaan Beiming dan Akademi Dewa. Tapi ingat, jangan sentuh apapun di sini. Kalau kalian nekat, jangan salahkan aku kalau kalian mati tanpa kuburan. Ya, jawab mereka bersamaan. Qinyang tetap berdiri di tempatnya. Ye Ziqing dan Yun Shuang-er memandang sekeliling dengan rasa penasaran yang mendalam. Warisan spiritual dari 37 tokoh legendaris ini sangatlah berharga. Siapapun yang memilikinya bisa menjadi penguasa mutlak benua Jiuyo. Namun, Qinyang tidak tampak tertarik sama sekali. Yun Shuang-er pun tak tahan bertanya, Tuan, kalau teknik-teknik ini dibawa keluar, seluruh benua Jiuyo pasti akan gempar. Tak perlu. Qinyang tersenyum ringan. Semua teknik itu sudah ada di dalam kepalaku. Mendengar itu, mulut mereka berdua langsung menganga. Mana mungkin Qinyang sedang menyombongkan diri. Tapi, bagaimana mungkin dia tahu semuanya? Ye Ziqing dan Yun Shuang-er pun semakin merasa bahwa Qinyang selalu berhasil mengejutkan mereka berulang kali. Kalian berdua, lindungi aku. Aku perlu mendalami sesuatu di sini. Qinyang tidak banyak bicara, lalu duduk bersila. Seketika, di dalam formasi bintang 5 itu, cahaya kembali bersinar. Aura kuat pun menyapu seluruh 37 tugu batu satu persatu. Hem. Suara dengungan terdengar saat itu juga, dan cahaya tiba-tiba muncul dari bawah kaki Qinyang, mengembun menjadi seberkas cahaya yang sepenuhnya menutupi sosoknya. Ye Ziqing dan Yun Shuang-er menahan napas, menatap pemandangan ini, mereka berdua dipenuhi kebingungan. Namun saat itu juga, sosok Qinyang masih tampak berdiri di tempat semula, tapi di detik berikutnya,
ia telah muncul di sebuah lembah dengan pemandangan gunung dan sungai yang indah. Begitu melangkah ke dalam lembah, satu demi satu aura luar biasa memancar dari sekeliling. Di lembah itu, puluhan sosok tengah bertukar pikiran satu sama lain. Kebanyakan dari mereka terlihat seperti pemuda, bahkan beberapa di antaranya masih terlihat kekanak-kanakan. Guru! Guru telah kembali. Tiba-tiba, terdengar suara kegembiraan di antara kerumunan. Segera, puluhan sosok itu berhenti satu persatu. Begitu mereka melihat Kinyang, mereka berlari mendekat dan berlutut dengan bunyi tum. Salam untuk guru! Salam untuk guru! Puluhan sosok itu terlihat sangat hormat saat itu, dan ada sukacita yang jelas di wajah mereka. Berdirilah! Kinyang melambaikan tangan, menatap mereka satu persatu, hatinya terasa bergolak. Ming Yuan, lapis lazuli, di mana gurumu? Guru sedang bertapa, aku akan segera memanggilnya. Ming Yuan yang mengenakan jubah hijau, beralis tampan dan bermata tajam, tersenyum cerah saat itu dan segera bangkit. Tidak usah, antar saja aku ke sana. Baik. Keduanya segera bangkit dan memandu Kinyang masuk ke lembah. Yang lainnya juga bangkit, semuanya terlihat gembira. Guru benar-benar kembali. Iya, sudah berapa tahun kesadaran jiwa kita ini mengembun, menunggu di sini. 9.000 tahun kan? Tak kusangka, apa yang guru katakan dulu ternyata benar. Beliau benar-benar kembali. Semua orang tampak sangat bahagia saat itu. Namun begitu Kinyang pergi, puluhan sosok itu satu persatu runtuh dan menghilang. Kinyang pun menoleh, dan melihat mereka menghilang. Ia hanya bisa menghela napas pelan. Guru besar, kamu tak muncul selama puluhan ribu tahun, ucap Ming Yuan dengan mata berbinar. Bisa melihatmu lagi, rasanya semua penantian ini terbayar. Guru, kemana saja selama ini? Apakah benar seperti yang kamu katakan dulu, bahwa kamu kembali ke malapetaka itu? Lapis lazuli dan Ming Yuan tak henti-hentinya bertanya. Jangan bicarakan aku dulu, bagaimana kabar kalian berdua? Dan bagaimana dengan para leluhur kalian? Begitu Kinyang mengucapkan itu, kedua muridnya pun terdiam sejenak. Ming Yuan tertawa dan berkata, kami baik-baik saja. Guru pasti akan terkejut melihat kami nanti. Lapis lazuli ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Kalian masih ingin menyembunyikannya dariku? Katakan. Kinyang berkata lagi, tempat ini adalah ruang virtual. Dulu, gurumu dan aku menghabiskan 7.000 tahun kehidupan untuk membangun tempat ini. Setiap dari kalian meninggalkan setetes darah, dan dari situlah tercipta kembali lembah ini. Semuanya demi mencegah sesuatu terjadi pada kalian. Kalian pikir aku tidak bisa melihatnya hanya karena kekuatanku sedang lemah? Semua murid lain sudah tiada, tinggal kalian berdua yang masih di sini. Tapi esensi darah milikmu, Ming Yuan, sudah mulai menghilang. Satu-satunya alasan ia masih ada adalah karena kamu memaksakan diri. Kinyang berbicara dengan penuh perhatian, dengan bakat kalian berdua, kalian jauh lebih unggul dari kakak-kakak seperguruan kalian. 9.000 tahun bukanlah batas akhir bagi kalian. Katakan. Kinyang kini berbicara dengan tenang. Tempat ini adalah ruang kecil yang ia bangun sendiri, semuanya didasarkan pada kenangan dari lembah masa lalu. Para murid dan cucu murid yang muncul hanyalah ilusi dari tetesan darah mereka. Ketika mereka menghilang, itu berarti akhir dari perjalanan kultivasi mereka. Namun saat ini, ia bisa merasakan bahwa aura Tian Qingxi dan Ming Yuan berbeda. Esensi darah Ming Yuan seharusnya telah menghilang, namun masih ada, karena ia mempertahankannya dengan paksa. Aura jiwa bawaan Kinyang membuat mereka tak mungkin tidak mengenalinya. Namun saat ini, kedua murid ini justru berusaha berbohong padanya. Saat itu, Ming Yuan tersenyum sambil gemetar, namun Tian Qingxi akhirnya berkata, Guru besar, biar aku yang menjelaskan. Kakak Qingxi. Kenapa harus menyembunyikannya dari guru, ujar Tian Qingxi. Guru, sebenarnya, adik seperguruanku Ming Yuan, sudah tiada. Begitu kata-kata itu keluar, langkah Kinyang yang sedang berjalan pelan pun terhenti. Sekejap itu juga, retakan ruang dan waktu muncul di seluruh ruang kecil ini, dan lembah pun mulai runtuh. Tanah seperti air mendidih, retakan muncul di mana-mana. Tempat ini diciptakan oleh Kinyang. Meski ia telah hidup selama 10 generasi, ia tetap memiliki kendali penuh atas tempat ini. Guru.
Tian Qingxi buru-buru berkata, gambar virtual Yuangu akan segera hancur. Begitu mendengarnya, Qinyang menghela napas, dan seluruh gejolak langsung berhenti. Katakan. Saat itu, Qinyang melambaikan lengan bajunya, duduk, dan berkata, aku mendengarkan. Dulu, ketika ia adalah Kaisar Jiuyo, muridnya, Venerable Qingyun, adalah orang yang sangat berbakat. Dari puluhan murid Qingyun, Ming Yuan dan Tian Qingxi adalah yang paling berbakat dan paling disayang Qinyang. Namun sekarang, saat dunia ke-10 terbuka, kabar pertama tentang masa lalu yang ia dapatkan justru adalah kematian. Qinyang pun marah, wajahnya dingin. Namun Ming Yuan tersenyum dan berkata, Guru, tak mengapa. Hidup dan mati adalah takdir. Sejak dahulu, siapa yang bisa hidup abadi? Diam! Qinyang membentak dengan dingin, menatap Tian Qingxi, katakan. Tian Qingxi terdiam sejenak, lalu berkata, saat guru duduk dan pergi, guru pernah berkata bahwa guru pasti akan kembali suatu hari nanti. Waktu berjalan, 9.000 tahun pun berlalu. Sebagian besar saudara seperguruan telah mendekati akhir dan akhirnya duduk, wafat dalam meditasi. Aku dan adik seperguruanku lebih kuat dan berbakat, kami masih bertahan. Tapi, begitu guru pergi, kami pun melanjutkan perjalanan dan membesarkan kerajaan Beiming. Tapi akhirnya, kekuatan kami menarik perhatian beberapa sekte, dan adik seperguruanku dibunuh. Sedangkan aku disegel di suatu tempat. Qinyang tetap duduk tanpa menunjukkan ekspresi. Tian Qingxi tahu, saat Qinyang seperti ini, itulah saat dirinya paling berbahaya. Setelah alam 4 roh, ada alam marsyal bumi dan alam marsyal surgawi. Setelah melewati 2 alam itu, seseorang bisa mencapai 3 alam, alam Tianyuan, alam Tongtian dan alam transformasi dewa. Kalian berdua, saat aku pergi, sudah berada di tingkat transformasi dewa. Di benua Jiuyo, itu adalah kekuatan tertinggi. Siapa yang bisa membunuh Ming Yuan? Qinyang berkata dengan sangat dingin, belum lagi namanya sebagai murid Venerable Qingyun, cucu murid dari Kaisar Jiuyo, siapa yang berani menyentuhnya? Begitu kata-katanya selesai, aura mendominasi yang menggetarkan dunia pun bangkit pada saat itu juga. Itulah dominasi sejati yang tak tertandingi. Ia telah melalui 9 kelahiran dan 9 kehidupan, terkenal di semua dunia, dan tak tertandingi oleh siapapun. Namun sekarang, ada yang berani menyentuh muridnya. Guru, saat Anda melarikan diri ke dalam dunia kehampaan, tersebar rumor di benua Jiuyo, bahwa Anda telah duduk, meninggal dalam meditasi, dan guru, orang tua itu pun, Qingyun, telah meninggalkan benua Jiuyo. Adik seperguruanku dan aku, meskipun menguasai kerajaan Beiming dan cukup kuat, namun sekte-sekte di benua Jiuyo memiliki fondasi kekuatan yang dalam. Tekanan dari kalian berdua pun perlahan menghilang, sehingga mereka tak mampu menahan ambisinya. Begitu kata-kata ini keluar, mata Qinyang dipenuhi niat membunuh. Siapa? Saat itu, ekspresi Qinyang sangat tenang. Namun Tian Qingxi dan Ming Yuan yang berada di sisinya jelas bisa merasakan kegilaan yang mengalir deras dari tubuh Qinyang saat ini. Semakin tenang dia, justru menjadi pertanda badai besar akan segera datang. Aku tidak tahu. Pada saat itu, Tian Qingxi hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Tidak tahu? Qinyang benar-benar terkejut kali ini. Kekuatan Tian Qingxi bisa dibilang puncak dari benua Jiuyo, namun ada seseorang yang mampu menyembunyikan identitas, membunuh Ming Yuan, dan bahkan menyegel Tian Qingxi. Dan kedua muridnya sama sekali tidak bisa menangkap petunjuk apapun tentang orang ini. Tapi aku mengingat satu nama, Kuang Beitai. Tian Qingxi berkata serius, nama ini disebutkan berulang kali oleh mereka. Kemungkinan besar, orang ini memiliki status yang tinggi. Guru, harap berhati-hati. Baik, bocah. Bertahanlah hidup, tunggulah aku. Qinyang menepuk bahu Tian Qingxi saat ini, matanya dipenuhi rasa bersalah. Guru. Ming Yuan mendongak saat ini, menatap Qinyang dan berkata, Guru, sebagai leluhur yang telah mengalami 9 kehidupan dan 9 kelahiran, kini telah kembali setelah melewati banyak bencana. Bukankah seharusnya guru sudah mencapai posisi tertinggi? Kenapa kembali lagi? Ada masalah, dan dunia ke-10 telah dimulai. Qinyang menjawab, jangan khawatir soal ini. Setelah melewati kehidupan ke-10, ini bukanlah hal buruk. Aku, Qinyang, adalah putra takdir 9 kehidupan.
Kali ini aku kembali dari awal. Aku ingin melihat siapa mereka yang begitu berani menyentuhku. Mereka pikir setelah nama Kaisar Jiuyo menghilang selama 10.000 tahun, segalanya akan ikut menghilang. Tatapan Qin Yang dipenuhi niat membunuh. Kali ini bisa dibilang saat dia paling marah sejak dilahirkan kembali. Aku akan menemui Qin Yun. Baik. Baik Tian Qingxi maupun Ming Yuan mengangguk. Namun saat ini, sosok Ming Yuan semakin memudar. Guru. Ming Yuan tak tahan lagi, jatuh berlutut, dan berkata, Guru, murid ini lancang, namun mohon demi wajah murid ini, lindungilah keturunan Kekaisaran Beiming. Kemerosotan Kekaisaran Beiming bukan karena mereka memilih untuk jatuh, tapi karena ditindas oleh kekuatan lain. Langkah Qin Yang pun terhenti. Tenang, aku akan melindungi mereka. Qin Yang perlahan membuka mulut, lalu melangkah menuju gubuk jerami di depannya. Ming Yuan tersenyum puas, dan sosoknya akhirnya lenyap, runtuh sepenuhnya. Saat ini, hati Qin Yang terasa berat. Meskipun dia telah berinkarnasi 9 kali dan menjelajahi dunia, dia tetap tak bisa melepaskan satu kata, kasih sayang. Soal ini, aku sangat mirip dengan ayahku. Qin Yang pun berjalan membuka pintu sembari berbicara pada diri sendiri. Di dalam ruangan itu, di atas alas kain putih, sesosok tubuh duduk diam. Ia mengenakan jubah biru, tubuhnya tampak sedikit kurus, kulitnya halus, dan matanya dalam. Qin Yang menyipitkan mata, menatap pemuda di depannya. Guru. Qin Yun. Pemuda itu langsung menunduk dan berlutut, menatap lelaki muda yang tampak belum dewasa itu dengan ekspresi sangat hormat. Qin Yang tak pernah khawatir bahwa para murid lamanya takkan mengenalinya saat dia kembali. Sebagai Kaisar Jiuyo dulu, dia sendiri yang membangun ilusi dalam lembah ini, dan tak mungkin ada orang selain dirinya yang bisa menyentuh realitas tempat ini. Qin Yun pun tahu akan hal itu. Qin Yang duduk dan menatap Qin Yun. Di mana tubuhmu sekarang, bocah? Guru, murid sekarang berada di benua Changlan, jawab Qin Yun sambil menggenggam tangan. Guru telah kembali, murid akan segera pergi ke benua Jiuyo. Apa yang kamu bicarakan? Qin Yang tertawa, yang ada di sini hanyalah setetes darahmu. Tidak terhubung dengan tubuh aslimu. Mustahil tubuhmu tahu aku sudah kembali. Sudahlah, nanti saat aku sampai di benua Changlan, aku akan mencarimu. Baik. Qin Yang kembali bertanya, kamu tahu tentang Ming Yuan? Ming Yuan? Qin Yun terlihat terkejut. Sudahlah, sepertinya kamu tidak tahu. Qin Yang menghela napas dan berkata, dulu saat aku menjadi tuan toko yang pemalas, aku meninggalkan benua Jiuyo. Dan kamu, sebagai tuan toko yang pemalas, berikutnya, bahkan melakukannya lebih ekstrim dariku. Guru, murid. Kamu ingin menjadi kuat supaya bisa melindungiku saat aku kembali? Qin Yang tersenyum, apa menurutmu aku butuh perlindunganmu? Murid ini bodoh. Qin Yun kembali membungkuk. Sudahlah, tak perlu ada ilusi lembah ini lagi. Sebagian besar muridmu telah gugur, bocah-bocah itu tak sanggup bertahan hingga aku kembali. Berikan darahmu itu padaku. Begitu mendengar ini, tubuh Qin Yun menegang. Guru, Anda ingin membuka? Iya. Tidak, Guru. Qin Yun buru-buru berkata, boneka jalan ekstrim belum stabil sepenuhnya. Jika guru masuk sekarang, itu sangat berbahaya. Qin Yun berlutut, menggenggam tangan dan berkata, Guru, pertimbangkan kembali. Saat guru sampai di benua Changlan, carilah murid. Murid akan menemani guru kembali ke benua Jiuyo dan menaklukkan boneka jalan ekstrim. Berdiri. Qin Yang melambaikan tangan, kalau aku bahkan tak sanggup menghadapi ini, maka kehidupan ke-10ku sia-sia. Qin Yun masih ingin berkata sesuatu. Namun melihat tatapan dingin Qin Yang, dia hanya berdiri dan tak berkata apa-apa lagi. Murid mengerti. Qin Yun tak berkata banyak lagi, dan dengan satu lambaian tangan, sebuah busur dan anak panah muncul. Busur Qiankun dan anak panah pengguncang langit, semoga guru membawanya. Busur dan panah ini sangat kuat untuk pendekar tingkat rendah di alam jiwa dan alam marsyal bumi. Guru, tolong bawa untuk perlindungan diri. Mata Qin Yun sangat khawatir. Busur Qiankun dan anak panah pengguncang langit masih ada di sini. Qin Yang menerima busur dan anak panah itu dan tersenyum, baiklah, kalian memanahku sepertinya sudah agak karatan.
akan kugunakan kembali. Mendengar ini, Qing Yun pun bernapas lega. Busur Qian Kun dan anak panah pengguncang langit adalah senjata spiritual kelas 5, cukup untuk melindungi Qinyang di benua Jiuyo. Qinyang tersenyum lagi dan berkata, tak lama lagi, kamu dan aku akan bertemu kembali. Saat itu, aku ingin lihat sejauh mana kemajuanmu, bocah. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.